Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nurhalistiani Budiana, dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhadi Setiabudi. Di Universitas Muhadi Setiabudi ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu diantaranya Konsep Dasar Bahasa Indonesia, Jurnalistik, Psikolinguistik, Pragmatik, dan Analisis Wacana. Di sini saya akan menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang kita sebut dengan PDD UKT PT di bidang pengajaran. Spesialisasi saya mengajar di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengajar mata kuliah pragmatik dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di semester 7. Dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan pembelajaran DIA, merupakan kepanjangan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Komponen pembelajaran DIA yaitu delivery bisa dengan penyampaian materi, interaktif, volume diskusi, dan assessment tugas atau kuis. Delivery dapat dilakukan dengan penyampaian bahan ajar melalui PPT atau PowerPoint, video pembelajaran atau modul yang digunakan yang bisa digunakan untuk referensi, baik melalui pembelajaran daring atau luring. Interaktif dapat dilakukan melalui diskusi berbasis teks, baik dengan metode luring atau daring. Untuk asesmen dapat dilakukan melalui tugas atau kuis yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari. Sebelum saya menjelaskan lanjut tentang pengajaran hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah pragmatik, capaian pembelajaran mata kuliah pragmatik, dan sedikit materi pembelajaran tentang pragmatik. Deskripsi singkat mata kuliah pragmatik yaitu pragmatik merupakan salah satu cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Dalam pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang materi tindak tutur. Adapun macam dari tindak tutur yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Yang pertama, tindak tutur lokusi yaitu tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. The act of saying something. Contohnya, di sini sangat panas. Nah, dia hanya sebatas mengungkapkan. Makna lokusinya berhubungan dengan suhu udara di tempat itu yang tinggi. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Apa itu tindak tutur ilokusi? Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur untuk melakukan sesuatu. The act of doing something. Contohnya apa? Di sini sangat panas. Nah, makna ilokusinya bisa berupa permintaan, request agar membukakan jendela atau menyalakan kipas angin di ruangan tersebut, atau juga menyalakan AC, atau bila kalimat tersebut diulang-ulang mungkin mengisyaratkan keluhan atau komplain terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi ini merupakan tindak tutur untuk mempengaruhi atau memberi efek tertentu kepada mitra tutur. The act of
affect something. Contoh dari perlokusi ini berdasarkan konteks tertentu. Udara panas berada dalam ruangan yang jendelanya tertutup semua, misalnya ya, maka hasil yang akan diperoleh adalah bisa jadi jendelanya dibuka lebar-lebar atau tidak dihiraukan sama sekali. Bila dilihat dari konteks situasinya, tindak tutur dibagi menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ialah kalimat atau tuturan yang langsung diucapkan kepada mitra tutur. Adapun kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang ditujukan kepada mitra tutur, bisa dengan sindiran, perumpamaan, dan lain sebagainya agar mitra tutur mengerti. Tapi kalimat tidak langsung jangan berharap untuk direspon dengan baik. Capaian pembelajaran pragmatik pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar teori pragmatik dalam berbagai situasi dan kondisi dan mampu menerapkan dalam kegiatan berbahasa sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis berbagai jenis pragmatik berdasarkan teori atau konsep secara mandiri. Yang ketiga, mahasiswa terampil menghasilkan dan menggunakan pragmatik dalam berbagai situasi dan kondisi. Teori tindak tutur atau speech acts theory. Teori tindak tutur kali ini yang akan kita pelajari yaitu dari Bapak pragmatik kita, yaitu Pak Austin ya, dari Belanda, di mana beliau menjelaskan tentang penjelasan apa itu pragmatik. Yang pertama, pragmatik merupakan suatu aksi dalam menyampaikan atau mengucapkan sesuatu. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang klasifikasi dari Austin dan Searle, di mana ada 3 macam bentuk dari tindak tutur. Yang pertama ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang pertama, lokusi. Lokusi yaitu tindak tutur yang semata-mata tindak berbicara atau sesuai dengan makna kata di dalam kamus. Ada 2 tipe lokusi. Yang pertama, suatu kata atau suara yang diucapkan yang tidak memiliki arti yang berarti. Selanjutnya, ada makna baru yang dibentuk oleh susunan kata tanpa kata yang bisa untuk dikomunikasikan dengan maksud tertentu. Macam yang kedua, lanjut apa berhenti? Lanjut. Yang kedua ada ilokusi. Ilokusi yaitu di mana tindak tutur tidak hanya diungkapkan, tetapi harus ada tindakannya. Tindak tutur yang mengandung maksud dan daya tuturan yang memiliki makna seperti yang dipahami oleh pendengar. Nah, jenis ilokusi ada banyak sekali ya. Ada deklaratif, komisif, representatif, ekspresif, dan direktif. Yang pertama, bentuk dari tindak tutur representatif. Tindak tutur ini mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Contohnya ada kalimat menyatakan atau pernyataan ya, lalu ada menuntut dan lain sebagainya. Yang kedua, tindak tutur direktif, di mana tindak tutur ini dilakukan agar lawan tuturnya melakukan tindakan yang diujar. Contohnya bisa dengan pernyataan memaksa, mengajak, meminta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada tindak tutur ekspresif, di mana tindak tutur ekspresif ini
dimaksudkan agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi. Contohnya dengan pernyataan memuji, mengkritik, dan lain-lain. Selanjutnya, tindak tutur komisif. Tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Contohnya, ketika kita berjanji, bisa merupakan contoh dari tindak tutur komisif. Selanjutnya ada tindak tutur deklaratif, yaitu tindak tutur yang dimaksudkan untuk menciptakan hal yang baru. Contohnya mengesahkan, memutuskan, dan lain-lain. Macam tindak tutur yang terakhir yaitu perlokusi. Perlokusi yaitu ujaran yang diucapkan penutur dengan mengandung maksud dan tujuan untuk menghasilkan efek atau dampak terhadap mitra tutur atau penyimaknya. Ya, ada beberapa contoh ya dari masing-masing tindak tutur. Yang pertama, contohnya ada kalimat pernyataan, wah dingin sekali di sini ya. Nah, itu bisa menjadi pernyataan lokusi jika tidak ada tindakan atas perbuatan yang dihasilkan. Bisa juga jadi ilokusi disebabkan karena ada tindakan selanjutnya. Selanjutnya ada regulative rule, di mana regulative rule di sini berhubungan dengan kondisi suatu bentuk tingkah laku pada suatu peristiwa. Contohnya, anak-anak dilarang bermain bola di atas rumput. Selanjutnya ada constitutive rules, di mana suatu tuturan yang mendefinisikan tingkah laku itu sendiri. Contohnya, seorang pemain bola akan dinyatakan offside apabila. Selanjutnya ada felicity conditional, di mana felicity conditional di sini ada kondisi yang harus ada dan kriteria yang harus dipenuhi untuk tindak tutur mencapai tujuannya. Kondisi ini tidak menyatakan benar atau salah, tetapi sah atau tidak sah. Contohnya, saya berkata, saya menyatakan sekolah dibubarkan. Selanjutnya ada beberapa jenis dari felicity condition. Ada kondisi ketulusan, persiapan, dan penting. Gimana sih cara menganalisis lokusi itu? Di sini ada contohnya ya. Seorang guru mengatakan, ya langsung saja. Pendapat pertama akan dibacakan oleh Ida. Di sini lokusinya adalah guru menginformasikan terhadap Ida terkait pembahasan yang akan disampaikan. Tuturan ilokusinya berupa suruhan yang dituturkan oleh guru terhadap Ida untuk membaca apa yang ditugaskan. Oke, perlokusinya apa? Perlokusinya yaitu Ida setelah membaca dari hasil apa yang ditugaskan oleh guru, maka bertambahlah atau berefek untuk melakukannya. Terima kasih. Ada 3, apa ya Mbak? Ini lokusi, dan perlokusi. Pinter. Oke, pada hari ini akan memperdalam materi tentang perlokusi, ilokusi, dan perlokusi. Oke, ada yang tahu perbedaannya? Ya, Mbak Dewi. Ini lokusi apa ya? Lokusi. Yang menyatakan sesuatu dalam arti atau mengganggu dalam kalimat yang bermakna. Oke, berarti hanya sekedar menyatakan. Iya. Tujuan belajar hari ini kalian harus bisa menguasai apa itu lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang merupakan bagian dari tindak tutur. Lokusi berarti di sini kuncinya hanya menyatakan atau pernyataan. Oke, pinter. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang hanya cuma bilang
I love you gitu ya. Artinya apa? Iya, pinter. Terus kalau yang lokusi ada i-nya, iya lokusi. Iya. Pemberian izin. Menyatakan dan aksi. Iya, berarti ada selain menyatakan ada yang diperlakukan boleh, diperbuat boleh. Ini dengan tindakan gitu. Berarti kalau ini plus tindakan. Oke. Nah kalau ini apa ini ya? Perlokusi. Dampak. Oh langsung. Oke. Kalau yang pertama dan yang kedua plus berdampak kayak KM ya, berdampak kampus merdeka. Oke. Jadi ini kesimpulannya gimana? Ada yang bisa mencontohkan ini? Mas Aida bisa nyontohin ini yang termasuk dalam kalimat pernyataan lokusi. I love you. Nah, terus I love you too. Nah, terus cuma gitu doang. Susah dong, bisa nggak? Aku suka bakso. Aku suka bakso. Oke, boleh. Hanya sekedar menyatakan atau Luna mempunyai pernyataan aku suka bakso. Like this meatball. Oke. Kalau ininya, lokusinya, contohnya? Saya makan bakso berarti lagi iya lagi makan. Iya berarti tindakannya langsung ke tukang bakso ya. Iya ada tukang bakso lewat langsung action si bang. Oke, nah kalau ini perlokusi iya contohnya kenyang. Oh dampaknya kenyang. Setelah makan kenyang. Terus setelah kenyang tidur. Bagus ya. Jadi oke berdampak. Kalau tambah bisa bahasa Jawanya tanduk. Seperti tanduk. Bukan tanduk pulau tanduk itu. Iya tambah makan pinter. Tambah porsinya. Gitu. Bisa? Bisa. Oke. Nah, berarti bisa membedakan mana yang lokusi, ilokusi dan lokusi. Alhamdulillah. Ada yang masih bingung? Enggak. Ada yang mau bertanya? Oh belum. Ini dulu. Enggak, oh berarti. Nah, oke, alhamdulillah. Lanjut ke tuturan langsung. Apa sih tuturan langsung? Ada yang tahu nggak? Tuturan langsung. Menyatakan secara kayak ibarat kata semisal kita mau mengungkapkan sesuatu gitu, jadi diomongin secara langsung kepada gitu. Jadi manusia langsung misal sama ini, misal saya sama mami gitu. Terus nanti saya mau menentukan ini, jadi saya bilang secara langsung ke mami secara tatap muka gitu. Oh iya boleh. Kalau lewat telepon bisa? Bisa. Berarti tidak harus melalui tatap muka. Bener lisan, namanya aja tuturan. Cara lisan dan tulisan. Iya boleh. Contohnya gimana kalau secara langsung? Bisa mempraktekkan? Praktekkan? Mbak Vina, kami panggil tambah cantik aja Mbak Vina. Aduh, malah nanti Mbak Vina. Yang mau mencontohkan ini tuturan langsung dengan kalian memperagakannya. Misalnya kalau matiin lampu itu kan langsung. Ya. Kalau misalnya nggak langsung isi lubang. Begitu. Lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Susah ya untuk merespon orang. Oke, berarti langsung ke tuturan, tidak langsung. Wih, keren. Bisa langsung membedakan Mbak Lukna. Iya, saya kira ini dulu, ternyata langsung seperti ini. Oh iya, Jihan. Ya Allah, Lukna mulu. Oke, ini sudah lulus ini.
palsu itu dituturkan, diucapkan, dinyatakan, diungkapkan? Tidak sukses. Kenapa dikatakan tidak sukses? Kan tidak mendapatkan respon. Tapi belum tentu. Tuturan langsungnya itu yang perlu respon atau tidak? Nah, kalimat apa ya yang tidak memerlukan jawaban? Retoris. Pinter, ya. Iya. Berarti belum tentu tuturan langsung yang tidak direspon tidak berhasil. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tuturan langsung dan tidak langsung. Kalau tuturan tidak langsung menggunakan kode-kode tulis kode. Aduh, jangan tulis kode, saya mau matenan aja ya. Nanti kalau sampai yang nikah baru tulis kode. Boleh. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan untuk materi tindak tutur dan tuturan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat nih. Kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam mata kuliah dan semester yang berbeda. Oke, pada kesempatan ini kita bertemu di mata kuliah pragmatik. Ya, adapun mata kuliah pragmatik itu ditempuh di semester 7 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah yang wajib kalian tempuh di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya, oke, kita mulai ya. Oke, Mbak Vina sehat, Mbak Vina? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mata kuliah pragmatik ini yang akan kalian pelajari yaitu kelihatan ya Mbak Vina? Oke. Ya, alhamdulillah. Coba Mbak Vina, deskripsi dari mata kuliah pragmatik ini Mbak Vina. Deskripsi mata kuliah. Mata Ya. kuliah ini berisi konsep dasar pragmatik, kedudukan pragmatik dalam linguistik, konteks tuturan, tindak tutur, prinsip percakapan, implikatur, praanggapan, dan perikutan, Ya, serta berikutnya. penerapan pragmatik dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Oke, yuk selanjutnya Mbak Dewi. Adapun capaian pembelajaran atau tujuan yang diharapkan dari mata kuliah pragmatik ini, yang pertama Mbak Dewi. Sebentar Mi. Ya, oke. Menganalisis konsep, prinsip, dan teori kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra dan pembelajarannya. Oke, Alvini boleh dilanjutkan? Nomor 2 selanjutnya. Yang kedua, mampu menjelaskan teori. Ya, tes suaranya. Mengaplikasikannya dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Oke, ya, pinter. Mas Ega, ada Mas Ega? Mas Ega bisa dilanjut nomor 3 atau selanjutnya Mas Ega? Mas Ega, ada Mas Ega? Sampai nomor berapa, Bu? Nomor 3. Ini mau nomor 3. Ya, tadi nomor 2. Mas Ega nomor 3 ya.
menguasai pengetahuan konseptual tentang hakikat pragmatik. Oke, selanjutnya ada Mbak siapa lagi ya? Nisa ada nggak? Nisa ada, Nisa. Nisa ada? Nggak ada? Oh, oke. Oh, Nisa ada, oke. Dideketin lagi suaranya Mbak Nisa. Ya, berarti nomor 4. Selanjutan dari Mas Ega ya. Halo? Nggak ada? Oh, oke. Ya, pada kesempatan hari ini ada 10 tujuan belajar yang menganalisis konsep, prinsip, dan teori kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, dan pembelajarannya. Yang kedua, mampu menjelaskan teori pragmatik dan dapat mengaplikasikannya dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Yang ketiga, menguasai pengetahuan konseptual tentang hakikat pragmatik. Yang keempat, menguasai pengetahuan prosedural tentang komponen pragmatik. Yang kelima, menguasai pengetahuan prosedural tentang tata bahasa komunikatif. Yang keenam, menguasai pengetahuan prosedural tentang konteks pragmatik. Yang ketujuh, menguasai pengetahuan prosedural tentang prinsip dan maksim pragmatik. Yang kedelapan, menguasai pengetahuan prosedural tentang tindak tutur. Yang kesembilan, menguasai pengetahuan prosedural tentang aspek pragmatis. Dan yang 10 atau yang terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana menunjukkan kesediaan menerima tanggung jawab atas proses dan hasil tugas pembelajaran. Itu pembuktian dari dedikasi kalian mempelajari pragmatik. Oke ya. Selanjutnya adalah yang pertama, menguasai konsep dasar pragmatik secara unggul yang teliti, santun, dan bertanggung jawab. Pada pertemuan kemarin, sudah ya. Lanjut ke pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-3. Menjelaskan konteks tuturan secara unggul yang teliti, santun, dan bertanggung jawab. Di mana untuk konteks tuturan dan tindak tutur, materinya yaitu sebagai berikut. Apa sih tujuan untuk mempelajari ilmu pragmatik ini? Demikian deskripsi singkat dari saya di bidang pengajaran. Pesan saya, teruslah menjadi baik, selalulah berpikir positif, penuh semangat, dan jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.